Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan tentang filsafat ilmu. Kali ini kita akan membicarakan tentang sosiologi ilmu dan kritik terhadap ilmu. Nah, sampai akhir abad ke-20, ide tentang ilmu terus berkembang. Selain dalam ranah filsafat ilmu, juga merambah ke sosiologi ilmu yang mulai berkaitan erat dengan filsafat. Sehubungan dengan itu, pembahasan kita pertama adalah sosiologi ilmu, dan kedua adalah kritik terhadap ilmu. Sosiologi ilmu ini membicarakan bagaimana pengetahuan dihasilkan dan didistribusikan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Nah, dalam hal ini, ilmu selain berkonotasi sebagai produk berupa teori-teori ilmiah dan sebagai proses penelitian, tetapi ilmu juga berkonotasi sebagai masyarakat. Nah, berikutnya kritik terhadap ilmu. Meskipun ilmu telah memberikan kita energi listrik, air minum yang aman, penisilin, alat kontrasepsi, perjalanan udara, dan banyak lagi, dan semuanya itu menguntungkan bagi kehidupan. Akan tetapi, ilmu dengan penerapannya dalam teknologi mempunyai potensial untuk menghancurkan dunia. Diakui bahwa ilmu berkontribusi sangat besar untuk kesejahteraan manusia, iya. Dan beberapa pihak berpendapat bahwa pemerintah atau masyarakat mengalokasikan banyak dana untuk kepentingan pengembangan ilmu dengan mengorbankan bidang lain seperti karya seni dan sebagainya. Nah, pihak lain lagi berpendapat bahwa ilmu telah memberi kita kemampuan teknologi yang sebenarnya akan lebih baik jika itu tidak ada. Contohnya adalah kemampuan untuk memproduksi senjata-senjata penghancur yang fatal. Berikutnya tentang sosiologi ilmu. Sosiologi ilmu ini berkembang pada tahun 1940-an. Penggagas dan tokoh sentral bidang ini adalah Robert Merton. Nah, sosiologi ilmu Mertonian adalah dasar sosiologi ilmu yang sering digunakan sebagai dasar struktur ilmu dan sejarah perkembangan ilmu. Robert Merton mengenalkan norma ilmu, yaitu sekumpulan nilai dasar yang mempengaruhi komunikasi ilmiah. Menurut Robert Merton bahwa masyarakat ilmiah merupakan dunia pergaulan yang sikap dan perilakunya diatur pertama universalism, bahwa kebenaran diterima bukan karena kriteria pribadi atau subjektif, melainkan karena objektivitas yang dapat diuji. Kedua, komunisme, bahwa ilmu mempunyai sifat komuniter, merupakan produk sosial dan mesti diabdikan demi kepentingan bersama. Ketiga, disinterestedness, bahwa penemuan ilmiah harus didasari sikap tanpa pamrih pribadi dan harus mengatasi segala bentuk klik, kultus individu, dan mengandaikan ilmuwan terbuka bagi kontrol institusional pakar sejawat. Dan keempat adalah organized skepticism, bahwa kebenaran tidak asal diterima, melainkan harus diuji, dan ilmuwan harus dapat mengambil jarak terhadap hasil temuannya. Nah, demikianlah para ilmuwan membedakan dirinya dari pihak lain pencari kebenaran dengan jalan menguji kebenaran itu dengan ketepatan logika dan percobaan yang diulang-ulang. Untuk itulah para ilmuwan mengadakan kontak satu sama lain dengan publikasi penemuan-penemuan mereka guna mendapat pengakuan yang sahih dari rekan-rekan sejawat maupun pesaing potensial. Ialah orang yang tidak jujur cenderung untuk mencuri penemuan itu. Nah, kemungkinan pencurian itu besar bersamaan dengan berkurangnya kegairahan para ilmuwan menekuni tulisan-tulisan analitik pihak lain. Para ilmuwan juga disyaratkan mentaati norma-norma, bersedia saling menilai karya masing-masing berdasarkan pre-established impersonal kriteria, mengungkapkan hasil pemikirannya kepada siapapun, menjauhi komersialisme, propaganda maupun diskriminasi, kesediaan menyebut sumber atau nama pendapat khas yang dikutipnya, dan senantiasa melakukan skeptisisme. Ketaatan yang konsekuen pada norma-norma tersebut dapat menegakkan objektivitas ilmu dalam tanda kutip sebagai pencerminan masyarakat ilmiah. Selanjutnya kita coba
masuk pada pembahasan kritik terhadap ilmu. Pertama-tama adalah saintisme. Saintisme ini label yang merendahkan, yang digunakan oleh beberapa filsuf untuk mendeskripsikan para pemuja ilmu. Ialah mereka yang bersikap terlalu menghormati ilmu, dan sikap ini ditemukan di banyak pola pikir intelektual. Penentang dari saintisme berargumen bahwa ilmu bukanlah satu-satunya bentuk usaha intelektual dan bukan jalan khusus yang unik untuk pengetahuan. Selanjutnya tentang relasi ilmu dan agama. Ketegangan dimulai sejak 1663 ketika itu via institusi gereja katakan bertentangan dengan pandangan Galileo. Kemudian pada tahun 1859 muncul teori di dalam karya The Origin of Species dari Darwin. Teori ini bertentangan dengan teori penciptaan dari 6 hari dalam kitab Kejadian. Nah, dalam perkembangannya teori Darwin ini coba dicocokkan dengan ajaran Kristen. Banyak penganut Protestan evangelis yang terpaksa memahami antara ajaran Protestan yang mereka anut dalam kerangka teori evolusi. Ajaran teori evolusi tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Amerika, misalnya sampai pada awal tahun 1920-an. Kemudian dalam perkembangannya pada tahun 1960-an, teori evolusi kembali diajarkan di kelas-kelas, namun lebih mirip teori penciptaan sebagaimana digambarkan dalam kitab Kejadian. Nah, lalu pada tahun 1981, negara bagian Arkansas memberlakukan pembelajaran tentang teori evolusi dan teori penciptaan bersama-sama dalam kurikulum. Nah, bisa diperkirakan tentu terjadi perselisihan antara faham Darwin dan teori penciptaan. Salah satu argumen favorit bagi ilmuwan penciptaan bahwa catatan fosil itu sangat sempit, terutama ketika merujuk kepada nenek moyang dari Homo sapiens yang diharapkan. Fosil bukan satu-satunya atau bahkan sumber utama dari bukti untuk teori evolusi, seperti para kreasionis, yaitu pendukung teori penciptaan, akan mengetahuinya jika mereka telah membaca dengan baik The Origin of Species. Nah, dalam hal ini fakta menunjukkan bahwa manusia dengan simpanse misalnya itu berbagi 98% dari DNA mereka. Nah, kontroversi yang terjadi antara kaum kreasionis, yaitu pendukung teori penciptaan, versus Darwinis, yaitu pendukung teori evolusi, ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam pendidikan ilmu. Di antaranya adalah pertanyaan, apakah ilmu bebas nilai? Ilmu pada dasarnya adalah kegiatan bebas nilai. Tugas ilmu hanya untuk memberikan informasi tentang dunia. Begitu pandangan yang awal. Akan tetapi tidak semua filsuf menerima gambaran ilmu yang netral terhadap nilai tersebut. Argumen pertama untuk menentang kemungkinan ilmu bebas nilai ini berasal dari fakta bahwa para ilmuwan harus memilih apa yang digunakan untuk belajar dan tidak semuanya itu bisa diperiksa sekaligus. Argumen kedua dari fakta bahwa setiap himpunan data secara prinsip itu dapat dijelaskan dengan lebih dari satu cara. Dan argumen yang ketiga bahwa pengetahuan ilmiah tidak dapat dipisahkan dari penggunaannya yang dimaksudkan cara bebas nilai itu. Lalu kita lanjut pada sosiobiologi. Banyak penelitian ilmiah saat ini didanai oleh perusahaan-perusahaan swasta yang jelas memiliki kepentingan-kepentingan komersial yang mengandaikan kepercayaan untuk mendukung pandangan tertentu. Sosiobiologi manusia, misalnya, itu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip teori Darwin pada perilaku manusia. Ahli sosiobiologi manusia percaya bahwa banyak ciri-ciri perilaku pada manusia dapat diberi penjelasan dari adapsionis. Para ahli sosiobiologis berpendapat juga bahwa perilaku menyimpang misalnya, ini merupakan satu perilaku yang mengandung unsur genetik, jadi dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Lalu, bagaimana dengan kritik terhadap pandangan sosiobiologis ini? Setidaknya ada dua kritik. Pertama,
bahwa pandangan sosiobiologis merupakan pandangan yang sulit untuk diuji kebenarannya, dan kritik yang kedua bahwa pandangan sosiobiologis hanya berupa dugaan, jadi belum dapat dipertanggungjawabkan. Sampailah kita pada simpulan dari pembahasan tentang sosiologi ilmu dan kritik terhadap ilmu ini, bahwa pertanyaan awal tentang apakah ilmu merupakan sesuatu yang baik, ini masih menjadi tanda tanya besar. Ilmu memang merupakan satu elemen penting dalam kehidupan, tetapi ada kalanya ilmu menjadi ancaman bagi manusia. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar tersebut belum dapat terjawab dengan pasti. Namun, dalam hal ini, filsafat ilmu membantu untuk memecahkan pertanyaan tersebut, meskipun masih belum dapat mengarah pada jawaban yang pasti atas pertanyaan tersebut. Demikian untuk pembahasan tentang sosiologi ilmu dan kritik terhadap ilmu. Terima kasih atas kebersamaannya dalam kelas filsafat ilmu, dan salam sehat